Like, ikaw na rin yun. Kendang, betul kendang. Salah. Kendangi. Pak, tadi ini Pak, ini Pak. Lang, Dani ini pinggiran ke sekolah tuh kalian. Kena Lang. Pak Nur. Pak, ini nanti diapalin ya. Dani kan apa Pak? Kang Hari. Kayak Dani ini kan gorono. Dani ini kan gorono. Ah. Anu kapan-kapan macul gue bersih. Iya, bersihkan sama gue macul. Bawa Kak. Kacau ya luas loh. Ini. Kang, tengok gitu. Kayu nih, kayu lesede, sok panen tomat, aku tak melu muda. Oke.
karena memang dari kami itu anggaran sementara ini masih di pending sama anak ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan teknis gabungan berdaya itu sementara masih di pendingan itu, jadi belum bisa. Kita komunikasikan sama mitra-mitra, rekan-rekan kita, instansi-instansi lain juga. Siapa tahu mereka punya anggaran yang berbantuan, mungkin tertarik ke sini. Nanti kita sebagai jembatan. Kalau mereka sendiri memang bisa terkait dengan anggaran bisa membantu. Kita nanti tampung cara yang efektif sehingga harapannya Bapak Ibu semua mungkin diupayakan semampunya masing-masing dulu. Kami juga melaporkan ke yang memiliki kewenangan, juga sudah kita laporkan, terutama kita kan juga di Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk Satgas ini. Provinsi itu juga sudah mendapatkan aduan dari mana-mana, dari kabupaten mana-mana, dan akhirnya dibentuk Satgas. Ini ketuanya itu BKSDA Jawa Tengah. Ini sedang berusaha bagaimana caranya mengatasi itu. Nah, kalau bisa cukup dihalau saja, entah itu dengan suara atau mungkin ada yang nyoba dengan itu ya anjing ya, ada yang juga dengan anjing, macam-macam caranya. Ini monggo dicoba aja. Cuman satu pesan saya, jangan diburu, karena kan dipakai sudah ada nih yang berburu akhirnya di penjara. Mungkin udah dengar toh nggih? Nah, kalau nanti pas ketahuan petugas, kami nggak bisa selain dengan proses hukum. Jadi itu pesannya dihalau saja, jangan dibunuh. Oke, dilaporkan ke resort. Kemudian ada yang memasang jaring. Kemarin di Batu BRC ya. Batu BRC ada beberapa yang sudah dipasang jaring. Sebenarnya kami juga mencoba mempelajari karakter dari monyet. Cuman beberapa itu sudah ada yang menyampaikan bahwa ketika monyet ini kan mamalia sama kayak kita nih, kita manusia ini. Dia berkembang biak itu akan semakin cepat, semakin banyak ketika dia dalam keadaan stres. Jadi semakin manusia ini kita semua itu bikin dia stres, dia semakin berkembang biaknya semakin banyak. Dan ketika dia mulai mengenal makanan yang lebih enak dari yang ada di hutan, nah dia pasti akan memilih yang lebih enak. Kami sedang berupaya gimana menanam, apakah itu jenis buah-buahan atau mungkin kemelandingan ya, yang jadi pakan monyet, supaya bisa ditanami di batas-batas kawasan, karena ada keterbatasan juga aturan di kami. Kalau untuk yang di kawasan itu bolehnya yang endemik, sedangkan buah-buahan ini diperkenankan tapi hanya di batas. Kemarin ada masukan itu nanas bisa menghambat untuk perkembangbiakan monyet, kemudian jambu mete, terus ada lagi kembang sepatu. Nah itu bisa juga mungkin di tepi-tepi lahannya coba ditanam yang bisa tumbuh dan bisa menghalau monyet itu. Paling tidak dia teralihkan. Kalau tadinya dia mau ngambil tanaman sayurannya, atau melibatkan warga masyarakat, memberi sosialisasi supaya kami yang di titik pemukiman di tengah-tengah lahan taman nasional ikut mungkin bisa memberikan kerjasama yang baik antara taman nasional dan masyarakat supaya yang terjadi tidak seperti kemarin. Rasanya itu itu aja. Oke, atau nuwun Pak Purwanto gitu. Oke, ini masukan yang bagus, dan teman-teman terutama yang di lapangan ini juga kan sosialisasinya juga pasti intensif juga. Nanti mungkin dengan cara ajak sana, mungkin dikumpulkan kalau pas lagi ada juga bisa mengembalikan fungsi konservasi. Kalau kita melihat apa ya, bencana yang kemarin beberapa waktu yang lalu di Pekalongan itu kan mungkin dikarenakan di area lebih atas itu terbuka, bahkan itu ada kafe dan juga SPBU itu lenyap
dalam sekejap saja. Nah, ini harapannya semoga di sini tidak terjadi seperti itu. Dengan adanya nanti pohon-pohon yang ditanam, air bisa diserap dan juga bisa lebih kuat lagi menahan air. Tahun 2023 setelah kebakaran juga kan mungkin beberapa kemarin ada banjir ya, banjir dan juga tanah air. Harapannya tahun 2025 ini kita tetap aman dan juga tetap lestari, Bapak Ibu semua juga bisa sejahtera. Harapannya bantuan yang kita berikan bisa berkembang, terus memberikan manfaat. Terima kasih saya sampaikan atas nama Taman Nasional, kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk ikut sebagai wujud tanggung jawab juga untuk menanami kembali lahan yang dulunya dikelola untuk menjadi hutan kembali. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuannya juga dipelihara juga nggih, yang sudah ditanam supaya bisa tumbuh. Baiklah. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laporan dari Pak Win, Pak Ramil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menambahkan saja untuk pengendalian konservasi dari Taman Nasional. Artinya bahwa ini sudah kita sepakati. Bapak-bapak semua sudah tahu batas-batasnya. Kalau masih ada apa namanya yang tidak pas, silakan musyawarahkan lagi. Tapi ini dari bapak-bapak semua yang sudah menyampaikan penanaman batas wilayah dari Taman Nasional sudah dilaksanakan ya. Kalau masih ada kendala dan lain sebagainya dimusyawarahkan dan harapan saya dijaga, artinya dijaga yang sudah ditanam ini tolong dijaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan untuk Taman Nasional tapi ini negara, tuntutan daripada negara itu mengembalikan asetnya dari negara untuk dikelola sama-sama. Itu ya Pak, tolong dijaga deh. Kalaupun ada kendala silakan dimusyawarahkan, jangan bertindak sendiri. Karena mengenai dia malah urusannya berat ya Bu. Itu saja, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti suatu saat kita tanam lagi yang lebih banyak pohon-pohon endemik daripada iya Pak ya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kecil ya Pak. Pulau kali Pak Den ini termasuk anggota Resort Kopeng di bagian perlindungan dan pengamanannya. Jadi tadi ada menyusuri batas kawasan, tapi sementara itu baru ada tanaman 1-2 itu belum benar-benar di titiknya. Jadi nanti kalau memang sudah ada tanda batas yang dari cor-coran tadi, itu nanti kita bareng-bareng kita tanam biar itu jelas antara batas kawasan sama tanah milik. Sementara ini saya lihat tadi dari sini sampai di batas Lelog ya, bukan Lelog ya pun gitu. Nah itu masih banyak bapak-bapak entah itu yang dari Ngadiman atau dari Lelog itu tanaman intensif tadi. Makanya kalau bisa sudah mulai saat ini kalau bisa sudah dibiarkan saja itu nih. Soalnya kalau melihat tanaman itu bagus, nanti eman-eman malah jadi semakin nganu lagi nih, semakin cinta lagi. Padahal cintanya bisa itu sudah beda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin kita masih ada solusi win-win solution di masing-masing. Tapi kalau nanti ke depan itu malah udah prosesnya udah main batas kawasan hukum itu nanti mainnya kan. Jadi ini mulai saat ini tanaman yang masih intensif. Pulau nyuwun sakit dibiarkan saja, jangan dipupuk, jangan dianu gitu, biar tidak eman-eman kan gitu. Itu aja tambah dari saya. Jadi ini awal dari kita penanaman di batas kawasan yang tadinya garap di lokasi ini. Nanti mungkin ada
tahap 2, tahap 3 dan tahap selanjutnya kita bareng-bareng Pak. Jadi biar kula sak rencang boten salah le ngasih tanda, panjenengan juga sudah memberikan lokasi yang benar sesuai dengan kata kami juga kan. Jadi tidak ada yang sebentar itu ya Pak. Jadi ini tahap awal mudah-mudahan bisa berlanjut dan kita terus. Itu aja. Terima kasih dan masukan pertanyaan barangkali monggo kalau enggak ada Tapi selesai sampai niki panen Pak ya. Pun mboten ditanami meleh lho. Terakhir nih. Nggih. Soalnya ini jadi kok boten mau niki tok. Saya niki lha niki dari lah itu. buka ya Jadi niki. kok kan itu. Pun lho nggih, mboten salah. cerah, mudah-mudahan hati kita juga cerah Pak nggih. Nggih, jadi baru saja tadi kita sudah melakukan penanaman, semua warga kelompok ikut melakukan penanaman. Oke, mudah-mudahan ini masih musim penghujan. Mudah-mudahan kita tidak perlu menyirami. Kita serahkan kepada yang Puasa. mudah-mudahan nanti tumbuh dengan baik. Oke, memang ini baru awal penanaman. Nanti lambat laun kita akan tanami lagi kayuan, ya, tanaman kehutanan. Kita kembalikan ke fungsi hutan sebagai konservasi. Jadi kalau kawasan konservasi, hutan konservasi, memang di situ tanaman-tanaman kehutanan, tanaman-tanaman kayu-kayuan. Ya, jadi yang sayur-sayuran itu tidak boleh. Jadi pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Sekali lagi terima kasih partisipasinya, kelonggaran jenengan, kerelaannya, gitu, pengertiannya sudah ikut bergabung mengembalikan untuk ditanami tanaman kehutanan. Jadi ini adalah lahan pemerintah Pak, lahan negara. Jadi kami BTN Gunung Merbabu ini hanya diberikan wewenang untuk mengelolanya, bukan untuk mengambil hasilnya, tidak. Ya, jadi kami juga nggak boleh Pak menanami sayuran, kopi, itu tidak boleh. Ya, tetap kita kembalikan ke fungsi utamanya, fungsi konservasi. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami dari TN Gunung Merbabu mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di sini, nanti di depannya kita akan juga mendapatkan jenengan menanami tanaman-tanaman lainnya. Jadi belum semuanya jelas. Jadi ini ada sebagian pastinya. Pertama ini kelompok tani Niki Taniku, bukan ini ketuanya Pak Haji ya, Haji Hamid. Kemudian kelompok tani Mekarsari, ketuanya Mas Heri. Mas Heri yang tadi. Kemudian yang kelompok tani Wonokaryo, Pak Sawali. Oh ibunya ya, Pak ini ibunya. Jadi ini hampir 100% mobil Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa
tahun kemarin kita akan melakukan penanaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berhasil ya Bapak Ibu sekalian ya. Berhasil, maksud saya kawasan ini sesuai dengan fungsinya. Nanti kedepannya bisa ditanami rumput-rumputan untuk yang zona tradisional Pak. Seiring dengan kambingnya bertambah ya, beranak-anak dan untuk pakan ternak, ya jenengan saged nanti menanami rumput-rumputan untuk pakan ternak. Mungkin itu dari saya, pengantar dari saya. Barangkali ada arahan dari Bu Kasih, kemudian dari Pak Koramil atau dari Polsek atau dari Camat, monggo kami silakan. Monggo Bu Kasih dulu atau Pak Koramil dulu, monggo Bu. Penanaman kembali. Mungkin ini tahap pertama, tahap awal karena memang sesuai dengan kesepakatan kita ya yang sudah kita lakukan di 2023 bahwa 2024 bulan Desember akan dikembalikan lagi pengelolaan lahan ini ke Taman Nasional sesuai dengan fungsinya untuk disampaikan Pak mestinya memang lahan ini adalah pengelolaannya konservasi. Memang sebelum berdirinya Taman Nasional, Bapak Ibu ini mungkin tidak dulu dikelola oleh petani mendapatkan izin untuk mengolah padi. Nah ini supaya fungsinya itu bisa kembali lagi, ini sudah dikembalikan kepada kami dan nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu semua kita kelola bareng supaya kembali lagi menjadi hutan kembali. Ngoten nggih. Bantuan yang sudah diberikan 2023 semoga bisa berkembang, meskipun mungkin tadi sudah ada laporan dari Dikitan itu ada yang mati karena kena penyakit mulut dan kuku ya. Moga-moga ini sudah berhenti cukup untuk yang kemarin bisa mati dan tidak mewabah lagi menyakiti yang ternak lain. Nanti kalau memang bisa berkembang dan terus berkembang, Bapak Ibu ini kan bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan ternak yang sudah dikembang biakan. Nah ini harapannya nanti kita masih ada tahapan-tahapan lainnya